Timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangannya di Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar U23 pada laga perdana Grup A, Senin tanggal 15 April tahun 2024. Duel Qatar vs Indonesia U23 akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, Senin pukul 20 malam WIB. Pelatih Indonesia U23 Sintayong kemungkinan akan menurunkan formasi 3-4-3 untuk meladeni tuan rumah Qatar. Lini pertahanan Indonesia berubah jadi 5 bek dalam situasi bertahan. Hernando Ari Sutaryadi layak dipercaya turun sejak menit awal di mistar gawang. Kualitas dan pengalaman Hernando di tim senior membuatnya tak tergantikan di Indonesia U23. Trio lini belakang kemungkinan ditempati Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Ketiga pemain ini pernah jadi andalan Indonesia saat juara SEA Games 2023. Sementara di kuartet lini tengah akan dihuni Pratama Arhan, Rio Fahmi, Ivar Jenner, dan Arhan Fikri. Pada praktiknya, Arhan dan Rio Fahmi bakal aktif membantu pertahanan dan menyerang dari kedua sisi sayap. Sementara lini depan Timnas Indonesia U23 bakal mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak, diapit Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Marcelino dan Witan bakal bermain jadi pemain kedua di belakang Struijk. Selain itu, Marcelino dan Witan juga bisa melebar ke sisi sayap saat melakukan serangan. Menghadapi tuan rumah Qatar, di laga pertama dan di depan puluhan ribu supporter tuan rumah, tentunya akan membuat Timnas Indonesia U23 merasakan tekanan luar biasa. Terlebih sejumlah pemain belum pernah tampil di turnamen kelas Asia. STY kemungkinan besar akan meminta timnya bermain sabar, memanfaatkan kelengahan lini tengah dan pertahanan Qatar untuk menciptakan peluang. Lini pertahanan Indonesia juga harus fokus sepanjang 90 menit. Kejutan bisa saja diperlihatkan skuad Garuda Muda, namun saya prediksi laga Qatar vs Indonesia akan berakhir imbang 2-2. Torehan 1 poin sangat penting bagi Indonesia di laga pertama. Qatar sepintas bukan tim unggulan, namun tetap saja tergolong favorit. Selain perkara tuan rumah dan atmosfer juara Piala Asia, skuad Qatar juga bertabur pemain-pemain berpengalaman di level senior. Bahkan ada 3 pemain yang tercatat ikut ke Piala Dunia 2022. Secara permainan mungkin Timnas Indonesia U23 belum benar-benar padu karena hanya melakukan persiapan selama 2 pekan. Pemain pun belum kumpul semua, ada Justin Hubner dan Nathan Chuaon yang telat datang. Di atas kertas, Qatar selaku tuan rumah layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan pertama di Grup A. Namun, Indonesia U23 juga bisa membuat kejutan. Pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Doha, Qatar diharapkan bisa jadi modal bagus Indonesia. Kami punya pengalaman yang baik. Di Dubai, kami menjalani 2 laga uji coba, melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab. Performa kami meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat, kata pelatih Indonesia Sintayong. 2 laga itu membantu tim kami, saya bisa mengatakan, 2 uji coba ini bisa mempersiapkan laga, khususnya melawan Qatar dan Yordania. Kami melakukan persiapan yang baik sejauh ini, tambahnya. Selama di Dubai, Rizky Ridho dan kawan-kawan menghadapi 2 laga uji coba penting. Timnas U23 menjajal kekuatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam pertandingan tertutup. Timnas U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi pada Jumat tanggal 5 April. Gol tunggal Indonesia dicetak pemain bertahan, Komang Teguh Trisnanda.
Selanjutnya menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, Selasa, tanggal 9 April. Kali ini gol kemenangan Indonesia dicetak Witan Sulaiman. Ini menjadi evaluasi terakhir Indonesia sebelum melawan Qatar. Pelatih Qatar U23, Ilidio-Vel memiliki ambisi besar, mengalahkan timnas Indonesia U23, pada pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024 di Stadion Jasim bin Hamad. Timnas Indonesia mendapat tantangan besar dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada laga pertama. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu tanggal 14 April, Ilidio-Vel bersikap merendah, dengan menyebut Qatar bukan favorit juara turnamen ini.